Hello guys, welcome back to my channel Techimboy. Jadi di video Simulkoy kali ini aku bakal mulai start ngasih tutorial ya seputar heat transfer equipment. Dan hari ini kita mulai dulu dari yang paling simple, ya simple heat model untuk heater dan cooler gitu ya. Nah, jadi menurut aku ini enggak susah dan juga mudah dipahami ya. Semoga teman-teman suka dan kita coba yuk baca ke kasusnya. Oke, jadi ini dia kasus buat Simulkoy ke-22 dan 23 ya. Jadi ada aliran etanol murni, lajunya sekian, dipanaskan dari kondisi 50 derajat, 101,3 kPa, hingga mencapai suhu sekian. Nah, kita diminta untuk melakukan simulasi kasus tersebut jika hilang tekan bernilai 20 kPa ya. Dan kita juga bakal simulasi cooler, jadi kalau misalkan itu didinginin, hingga 40 itu bakal seperti apa. Oke, jadi seperti itu aja case-nya. Kita langsung ke simulasinya. Oke, jadi aku udah ada di software simulasi proses ya. Kali ini aku bakal pakai Aspen HYSYS. Kita bakal add aja etanolnya. Oke, fluid package. Aku bakal pakai yang activity base gitu ya. Coefficient of activity base kayak NRTL. Atau mau pakai kayak Uniquark juga harusnya nggak apa-apa. Oke, vapor modelnya kita ideal aja. Oke, kita ke model palette. Sekarang kita bakal mulai dari bikin stream ini ya, buat heater. Kita misal ethanol in gitu. Outputnya ethanol heated. Oke, kita butuh energy stream. Energy streamnya Q heat misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari flow sheetnya, nah, ini ada satu aliran masuk, satu aliran keluar, dan ada satu aliran panas gitu ya. Kalau misalkan heater, ya panahnya masuk karena kan kita supply panas ya. Nah, sekarang kita bakal masukin kondisi-kondisi yang tadi udah dikasih di soal ya. 50, 11,3 kPa. Betul ya, 1,3, 50, temperatur 70. Enggak, temperatur 50, 5000 kg per jam. Komposisinya murni. Oke, dia dalam kondisi liquid ya, jadi. Nah, sekarang kita bakal ke sini. Pertama kita bisa spesifikkan delta P 20 kPa. Nah, terus kita bisa masukin di delta T atau enggak kita masukin di worksheet ya. Kalau misalkan kita di delta T, berarti kan kita nyarinya bukan 70 gitu ya, berarti 20 gitu. Kita masukin 20 di sini. Nah, dia bakal terkalkulasi. Ya, tuh jadi 70. Tapi bisa juga kalau misalkan kita langsung dikasih tahu temperatur akhir ya kita bisa masukinnya di sini. Ya, jadi 70. Nah, kayak gitu. Itu juga bakal sama aja. Biasanya aku pakai yang ini, yang di add heated ini kalau misalkan temperatur tujuannya itu udah fix gak bakal mau diubah. Misalkan kita ada case study gitu ya, ada case study, nah, temperatur keluarannya mau gak mau itu 70, tapi yang divariasin itu temperatur masuk, misalkan kayak gitu. Nah, itu aku bakal pakai yang spesifikasi di aliran keluar. Tapi kalau misalkan yang pengen dijaga adalah delta T-nya, pas ini masuk, ini diganti, keluarnya juga keganti, ya aku bakal masukinnya di bagian desain parameter. Gitu. Nah, di bagian sini aku bakal masukin. Kalau udah kayak gini, simulasinya udah beres ya. Jadi simple sekali. Kita bisa tampilkan di sini heat flow-nya ya. Nah, segini. Kalau mau dalam satuan yang ini, yang bagus, kita bisa ganti. Jadi ini kan heat flow ya. Heat flow. Kita hit atau enggak kayaknya di energi ya, kalau saat energi. Nah, ini energinya kita coba ganti misal KW, nggak ganti kan ya. Nah ya, jadi lebih enak kalau kita ngeliat KW kan lebih biasa ya ngeliat KW. Di sini kita bisa tahu butuh berapa buat ngehit ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua ya. Kita bakal define dari in. Kita kasih namanya mungkin add in 2 gitu.
Terus kita ambil cooler sekarang ya. Ambil cooler. Kita sambungkan. Kita add code energinya Q cooler. Oke. Kita udah beres. Kita rapin sedikit. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini cooler, dia panasnya keluar ya, karena kita ngambil panas gitu. Kita delta P-nya 20 kPa. Mau didinginin sampai 40. Bisa kita taruh delta T-nya min 10 ya. Nah, kalau di sini jangan masukin 10 ya. Kalau masukin 10, dia bakal panas gitu. Nah, kita masukin delta T karena yang kan delta itu kan akhir kurang awal ya. Akhirnya kan lebih rendah ya. Berarti ini bakal minus. Gitu ya. Nah, baru di sini temperature-nya bakal itu ya sesuai 40. Nah, kalau bisa lihat di sini duty-nya nggak jadi minus ya. Karena di sini kita anggap ininya positif. Kalau misalkan ini mau minus ya berarti kita delta T-nya masukin tadi positif. Nah, kalau ini masukin positif dia bakal minus ya. Tapi kita ambil positifnya aja kayak gini. Duty-nya jadi positif. Nah, udah terkalkulasi ya. Kita bisa cek di sini butuh daya berapa? 47 kW. Selanjutnya yang bisa kita lakuin juga kita bisa nambah utilitas ya. Utilitasnya kita bisa di sini. Nah, misalkan ini heatnya, misalkan pakai LP steam ya harusnya cukup. LP steam, kita butuh LP steam sebesar 157,4 kg per hour. Nah, di cooler ini kita pakai cooling water misalkan. Nah, butuh 8090 cooling water ya, kilogram per hour. Nah, ini juga bisa ditampilin ya. Kita add variable bisa ke mass flow. Nah, ini bakal nampilin utility-nya. Ya. Nah, ini bagian sini juga mass flow. Oke. Nah ya, jadi harusnya sama yang kayak di sini tuh 8090 157,4. Oke. Nah, aku mau nunjukin satu hal menarik lagi. Kita bakal balik sekarang ke komponen list, kita masukin H2O ya. Karena kalau tadi kita lihat semua pendinginan dan pemanasan kita bakal pakai H2O kan. Di sini aku coba gimana caranya simulasi model heat exchanger, tapi kita pakainya model simple heater cooler gitu ya. Oke, kita mungkin agak naikin dulu sedikit ke sini. Terus kita kasih jarak ya yang jauh. Nah, kita mulai sekarang dari heater ya. Nah, ini kan etanolnya dipanaskan ya. Berarti aliran utilitas kita bakal istilahnya mendingin gitu ya. Nah, kita berarti pakai cooler. Nah, di sini kita masuk biar kayak counter current ya. Kita rotate bloknya. Situ. Kita langsung dari sini saja. Inletnya steam in. Outletnya steam out. Nah, seperti itu ya. Jadi biar kelihatannya kayak counter current gitu. Energinya kita kosongin dulu. Nah, kita masukin kondisi steam. Misalkan kita masukin di sini dia tekanan berapa nih? Kita coba ke utility manager. Ada info tekanan nggak dia? LP steam 125 derajat ya. Oke. Misalnya kita 125, kondisinya super jenuh gitu ya. Kondisi jenuh. Tuh, kita dapat kira-kira itu di pressure sekian. Nah, ini uap jenuh kondisinya. Sekarang kita bisa masukin di sini parameter 20 kPa. Nah, terus kita bakal ini hambungin ke sini gitu. Gitu ya. Jadi istilahnya panas yang dari sini diambil masuk ke sini gitu. Sekarang kita butuh apa lagi? Kita butuh misalnya di sini 124 tadi ya keluarannya. Nah, oke ya. Jadi ini sudah beres ya. Atau kenapa sebenarnya sih di sini utility manager itu 125 ke 124. Sebenarnya ini tuh melambangkan delta T yang sangat kecil ya, karena di sini dia pakai latennya doang gitu. Ini nanti bakal bergunanya kalau teman-teman belajar simulasi di Aspen Energy Analyzer. Itu dia ngasih delta T yang kecil,
buat melambangkan dia menggunakan color latent. Nah, nanti makanya di sini CP-nya itu bakal dibuat sangat besar. Nah, tapi karena kita masih di Aspen High sih, sebenarnya kita bisa juga kayak gini. Kita masukin keluarannya, nah gitu ya. Jadi keluarannya itu kita masukin kondisi saturated liquid, misalkan kayak gitu. Atau enggak kita mau setengahnya, itu juga bisa. Nah, nanti yang dikalkulasi adalah kita butuh berapa mass flow gitu. Misalkan kita mau semuanya dia jadi saturated liquid, dia bakal berubah, mass flow-nya bakal lebih dikit ya. Karena ya kan ini kan kalorinya lebih gede gitu. Makanya di sini dapat kalkulasinya lebih rendah, butuh mass flow-nya gitu. Nah, ini kita jadi kira-kira yang lebih kompleks ya daripada simple heater dan cooler gitu ya. Kita bakal gabungin ini, aliran atas itu ngelambangin aliran yang apa namanya utilitas kita, terus yang bagian bawah ini ngelambangin aliran yang utama kita. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke yang satu lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau dinginin, berarti aliran satu lagi bakal ngepanasin gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, di sini kita bakal flip horizontal. Kita masukin berarti cewek in gitu sama cewek out. Energinya kita diemin dulu. Gitu ya. Cewek kita masukin dia H2O murni. Terus kita ambil dia di 1 ATM gitu ya. 1 ATM masuk 25. Oke, kita udah nanti mass flow-nya bakal dihitung ya. Jadi nggak usah dikalkulasi. Nah, terus kita bisa sambungin ini ke sini. Mungkin ini kita flip vertikal. Nah, it's kepencet ya. Oke, close dulu. Kita matiin dulu energy saving. Nah, ini kalau teman-teman penasaran nih apa, ini tuh Aspen Energy Analyzer ya. Nah, jadi kita matiin dulu. Berarti kita panahnya ke atas kayak gini. Oke. Sekarang kita masukin delta T. Sorry. 20 kPa. Sip. Oke. Kita cek ke utility manager. Ke utility manager. Kalau cooling water itu dia 25 ya. Oh enggak, 20 ya. 20 keluar 25. Oke. 20 keluarnya 25. Oke. Nah, udah beres ya. Jadi dia langsung mengkalkulasi kira-kira butuh berapa ya. Nah, bisa dilihat kurang lebih dapatnya hasilnya sama ya, sama yang aku udah simulasi pakai yang simple punya gitu ya. Di sini kenapa ada beda ya, mungkin gara-gara di sini aku taruh delta pressure gitu ya, dp. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau mau lebih menarik kita bisa ngasih ini default color scheme ya. Bisa berdasarkan apa temperatur nih. Jadi yang dingin itu bakal diwarnain biru, yang panas, nah diwarnanya lebih gelap gitu ya. Kita pakai default. Oke. Jadi kalau kita lihat dari simulasi ini masuk akal gak sih gitu ya? Atau udah sesuai belum sih gitu ya? Nah, kalau kita lihat gitu ya, ini kan 50, ini 40, terus abis itu ini 20, 25. Nah, berarti kan delta T minimumnya itu kan masih cukup ya, di atas 20-an gitu ya. Nah, itu masih bisa dibilang oke. Dari segi steam juga ya, karena ini kan 120-an, ini semua sampai 70, berarti delta T minimumnya juga cukup luas gitu ya. Nah, karena biasa best practice-nya itu delta minimum ada di 10-15 derajat gitu ya. Jadi bisa dibilang ini simulasinya udah oke. Oke, jadi segitu aja simulasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!